Pagi Metal, Pagi Metal, Pagi Metal. Perkenalin, gue Naura dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2025 sebagai Badan Pengurus Humas IMET FPUI 2026. Sebelumnya, kenalin gue Padre dari Metalurgi Material Angkatan 2025 sebagai BP Humas IMET FPUI 2026. Selamat datang di Mahakarya Volume 10. Nah, kali ini kita bakal wawancara ini mahasiswa Metalurgi Material. Nah, topik kita kali ini yaitu mahasiswa perantauan. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh nih elunya kenalan dulu. Halo semuanya, kenalin aku Alexa dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2025. Salam kenal. Tak kenal maka tak sayang, jadi di sini kita bersama. Oke, halo semuanya, kenalin gue Hanafi dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2024. Nah Bang, sebelumnya dari informasi yang gue tahu nih, Oke. Abang tuh merupakan salah satu mahasiswa perantau di metalurgi. Mungkin Abang bisa ceritain dulu nih, Abang dulu ngerantau dari mana dan gimana sih pengalaman awal Abang merantau ke sini? Oke, jadi dulu tuh gue asalnya gue dari Padang di Sumatera Barat. Nah, dari Sumatera Barat ke sini kan kayak banyak yang beda ya, mulai itu dari bahasanya, makanannya, kayak lingkungannya juga. Nah, itu tuh memang kayak banyak lah adaptasinya gitu. Mulai dari cuacanya, kalau di Padang kan dingin banget gitu. Itu bisa kayak pagi tuh bener-bener under 20 Celcius lah. Kalau di sini kan rata-rata 28 sampai 32 kan. Nah, itu kayak berasa banget. Terus dari makanannya, kayak makanan di sini menurut gue kayak cenderung manis gitu kan. Nah, jadi kayak agak penyesuaian lah buat makanannya. Terus dari bahasanya juga kayak kalau di Sumatera Barat kan kayak nggak ada orang yang pakai lu gua gitu kan, pakai bahasa daerah. Nah, maka di situ gue agak nyesuaiin juga tuh dari bahasanya. Itu sih yang paling trik itu dari bahasanya. Kayak gue harus belajar gimana cara gue pakai logat lu gua gitu tanpa ketara-ketara banget lah dengan logat Padang gue gitu. Dari informasi yang gue tahu nih, lu kan salah satu mahasiswa perantau yang kuliah di Metalurgi Material. Sebelumnya boleh jelasin, lu dari mana nih perantauannya, terus pengalaman tinggal jauh dari rumah gimana tuh? Oke, jadi kebetulan aku datang dari Balikpapan, Kalimantan Timur, dan pengalaman aku waktu nyampe ke sini tuh, aku first time ngerantau, kayak bahkan jarang ke Jakarta. Terus waktu nyampe, untungnya masih ditemenin sama orang tua juga, sama mama. Jadi nggak yang kerasa setakut itu. Cuman emang banyak culture shock yang dialamin begitu nyampe sini. Oh gitu, tapi kan di Kalimantan pasti banyak kampus-kampus nih. Tapi apa yang bikin lu jauh-jauh nih kuliah ke sini? Yang bikin jauh-jauh ke sini yang pertama, aku emang dari dulu punya impian buat kuliah di UI. Terus selain itu juga kayak nggak tahu kenapa semenjak SMA aku merasa kayak masih banyak banget hal di luar kota kecil aku yang harus aku explore. Jadi aku pengen banget keluar dari situ. Kira-kira Abang sendiri kan bilang Abang dari Padang kan ya? Abang sendiri tuh pindah ke sini selain mungkin karena buat ngejar UI di sini, Abang itu kuliahnya pengen ngerantau ke sini, kenapa Bang? Nah, sebenarnya yang utama tuh balik lagi gue pengen kuliah di UI, terutama di metal. Karena salah satu mimpi gue lah buat kuliah di metal. Dan jadi kayak gue nggak ada tujuan lain sih kesini selain buat kuliah, terutama di metal gitu. Bagus ya Bang, akademis on top sih. Akademis nomor satu gitu. Tapi Abang sendiri selama Abang merantau di sini ada kayak tantangan-tantangan yang Abang harus hadapin gitu nggak Bang? Kayak apa tantangan terberat selama Abang merantau di sini kira-kira? Tantangan terberat tuh menurut gue tadi yang pertama bahasa kan. Itu gue kayak di semester 1 itu bener-bener masih ketara banget lah logat Padang itu masih berasa banget lah. Jadi kayak kadang suka diceng-cengin lah sama yang lain gitu kan. Nah, itu yang pertama. Terus dari segi makanan sih, jadi kayak gue kan kayak kurang suka makanan yang agak manis gitu kan. Gue kayak lebih suka yang spicy, yang pedes gitu. Nah, jadi kayak agak beda aja rasanya sama di sini. Jadi kadang kayak gue jadinya agak picky gitu sama makanan gitu. Sama dari segi ini sih, dari kuliah juga. Karena kan buat kuliah tuh padat banget ya buat jadwalnya dibanding waktu SMA gitu. SMA yang cenderung free aja gitu. Nah, itu juga bikin adaptasinya makin challenging lagi sih buat gue. Tapi kan tadi lu bilang lu punya banyak culture shock nih. Boleh kali disebutin culture shocknya apa aja, terus menurut lu yang paling beda nih dari Balikpapan? Mungkin sebenarnya kayak yang pertama panasnya di sini
walaupun di Balikpapan sama-sama panas, tapi di sini panasnya tuh bener-bener bikin gerah, Oh gitu. mandi keringet. Terus selain itu juga waktu pertama kali aku nyampe sini kan langsung cari makan tuh di Kutek. Terus habis itu yang pertama aku rasain adalah makanannya jauh lebih asin daripada Balikpapan. Terus selain itu juga mungkin yang paling bikin kaget adalah kayak udah expect nih kalau misalnya dari kita mau kemana-mana tuh jaraknya jauh. Tapi aku nggak ngebayangin kalau bakal butuh sebanyak waktu itu karena kan pakai transportasi umum juga ya, terus Iya. kayak ramean sama orang-orang lain juga. Jadi kita harus prepare waktu sejam 2 jam sebelum berangkat untuk sampai di Oke, tujuan. tapi kan tadi lu udah nyebutin nih banyak-banyak culture shock yang lu alamin selama lu pindah dari Balikpapan ke Depok. Tapi yang bantu lu overcome itu atau yang bantu lu adaptasi dengan culture shock lu itu apa? Yang bantu salah satunya mungkin dari diri sendiri aku, kayak aku merasa udah dapat kesempatan di sini harus aku manfaatkan dengan baik-baik. Terus selain itu juga setiap hari aku komunikasi dengan orang tua. Jadi Oke. aku selalu sempetin waktu buat video call sama mama sama papa. Terus kayak udah cerita-cerita aja hari ini ngapain aja, terus kayak besok ada rencana ngapain. Terus selain itu juga mungkin karena kan banyak nih teman-teman yang ngekos juga sekitaran sini. Jadi aku kayak sebisa mungkin sering-sering main sama mereka, habisin waktu sama mereka biar nggak pernah kerasa sepi. Tapi kira-kira kan abang tadi udah mention tentang adaptasi ya. Kira-kira ada kayak suatu hal atau mungkin kayak siapa gitu yang bisa bantu abang adaptasinya jadi lebih lancar lah di sini? Kalau itu terutama dari ini sih, kayak dari teman-teman di metal, terutama dari kayak teman-teman yang sama-sama ngerantau nih. Nah, di sana kayak kita juga kadang suka sharing-sharing gitulah, kayak kita cerita struggle-nya gimana, terus kita juga cari solusi bareng-bareng nih. Kira-kira dari struggle kita bahas sama-sama nih sebagai anak-anak daerah di metalurgi itu tuh kayak gimana kita solve problemnya gitu. Dan dari sana menurut gue itu sangat amat membantu gue sih untuk adaptasi di metal dari teman-teman gue gitu. Tapi jujur aja nih bang, abang pernah nggak bang sebagai anak merantau ngerasa kayak lonely gitu bang? Atau kayak kalaupun iya, abang tuh kayak cara ngatasinnya gimana? Kalau lonely itu sebenarnya enggak ya, karena kebetulan kayak semenjak gua awal di sini, selama gua ngekos, gua sempat asrama juga, itu gue selalu punya kayak barengan lah sama teman-teman gue di metal. Jadi gue selalu punya temen lah setiap saat gitu. Kalau kan bareng terus gitu kan. Paling kayak merasa lonely itu kadang gue suka homesick gitu sih. Itu pun pas masih semester 1 semester 2 karena di awal-awal kayak pengen pulang lah gue, pengen rumah lah gue gitu kan gitu. Jadi lebih ke homesick sih, bukan lonely. Homesick. Oke. Nah, kan lu tadi udah mention sepi nih. Lu pernah gak sih ngerasa lonely? Kan lu kan ngerantau nih jauh dari orang tua, dari teman-teman sebelumnya. Lu pernah gak sih ngerasa lonely atau kesepian? Tapi lu gimana tuh ngatasinnya? Lonely pasti pernah banget dulu waktu pertama kali ngerasain tuh, karena baru banget ditinggal sama mama papa. Di Depok udah sendirian pertama kali. Terus abis itu kebetulan di minggu itu tuh lagi ada kegiatan yang kita sampai malam. Nah, kayak salah satu yang aku pakai buat jadi escape gitu ya. Karena aku banyakin waktu di luar kos, akhirnya kan itu kegiatan selesai sampai tengah malam. Jadi badan tuh udah capek duluan. Akhirnya begitu nyampe kos langsung aku bobo langsung ya? tidur. Jadi nggak ada waktu buat aku sendirian gitu, nggak ada waktu buat tenang. Maksudnya kayak diem gitu. Kayak gitu sih. Terus kayak ya sering-sering main sama teman-teman, ngobrol-ngobrol gitu. Oke, tapi kalau bisa dibandingin kehidupan lu sebelum atau sesudah ngerantau nih, apa sih yang bikin menurut lu perubahan yang paling terasa dari diri lu, atau di bidang akademis atau personality, apa tuh yang paling berubah? Salah satu yang paling berubah mungkin kalau di akademis pasti karena di sini kayak kerasa udah depend on masing-masing kita sendiri kan kalau misalnya mau belajar atau enggak. Terus selain itu juga menurut aku dari personality aku juga banyak yang berubah. Yang aku notice adalah karena aku di sini sendirian, dan kalau misalnya aku keep to myself terus, aku nggak bakal bisa punya banyak koneksi, banyak teman, dan aku bakal ngerasa kesepian. Jadi aku coba sebisa mungkin buat belajar untuk lebih mengenal orang, mau kenalan, mau main sama siapa aja gitu. Ini berarti abang kan sempat mention bahwa abang itu kan berarti kelilingin sama teman-temannya ya bang. Berarti kira-kira teman-teman itu kan bisa jadi sebuah support system ya buat abang. Benar. Kira-kira menurut abang sendiri seberapa penting apa sih mempunyai sebuah support system itu buat abang selama merantau, atau kayak mungkin buat teman-teman juga? Oke, menurut gue support system itu penting banget ya, terutama sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing gitu. Tapi karena gue lebih suka kayak bareng-bareng gitu,
dibanding sendirian. Jadi menurut gua support system dan teman-teman itu penting banget, karena menurut gua ketika gua mungkin lagi homesick atau gua lagi sedih dan segala macam tuh kayak teman-teman itu adalah cara gua buat menghibur diri gua gitu. Baik itu gua main bareng mereka atau gua jalan-jalan kemana kayak gua bareng mereka gitu. Jadi gua bisa kayak lebih enjoy lah menjalani perkuliahan gitu. Bisa jadi lebih seru gitu ya Bang. Lebih seru juga, benar. Tapi semisal kalau abang bisa bandingin antara abang dulu sebelum merantau sama abang setelah merantau sekarang, kira-kira ada kayak major perbedaan gitu nggak bang? Kayak dari diri abang sendiri mungkin, atau mungkin kayak dari segi akademis atau dari pertemanan mungkin gitu? Kalau yang paling major itu perbedaannya dari bahasa. Sekarang gue lumayan pede lah, gue bilang kayak kalau untuk pakai lu gue itu nggak terlalu ketara logatnya. Sedangkan pas awal-awal tuh kayak ketara banget lah logat Padangnya, kayak logat Padang tuh kan jelas gitu kan. Iya. Nah makanya kayak pas awal-awal tuh sering diceng-cengin lah, kadang kalau baru kenalan sama orang, oh lu orang Padang ya gitu, oh ketahuan sih dari logatnya gitu, sering kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah lumayan lancar lah. Udah gitu. oke lah ya. Udah oke. Terus dari segi akademis lebih lancar sih dibanding awal-awal, karena untuk penyesuaian cara lu belajar itu kan memang butuh adaptasi banget kan. Nah dari awal-awal tuh gue belum nemu lah cara belajar gue tuh sebenarnya yang kayak gimana. Terus seiring berjalannya waktu, terutama kayak di semester 3 sih lebih tepatnya, gue benar-benar nemu gimana sih cara belajar yang tepat buat diri gue. Karena cara belajar tiap orang itu kan beda-beda kan, nggak bisa disamain juga gitu. Mungkin nih bang, setelah beberapa bulan atau beberapa tahun kan ya abang berarti merantau kan sekarang. Ya, 2 tahun. Kira-kira apa yang paling abang syukurin atau kayak paling appreciate dengan abang sekarang merantau gitu bang? Kayak semisal kalau abang balik mungkin ada apa gitu yang abang rasa gitu? Hal yang paling gue appreciate setelah gue merantau adalah kayak gue bisa kenal banyak orang baru yang literally bener-bener baru bagi gue, dibanding gue lanjut kuliah di daerah gue dan ketemu orang-orang yang notabene itu lagi gitu. Kayak kalau di daerah lu, kuliah di daerah lu sendiri kan pasti teman-teman SMA lu, teman-teman SMP lu kan ketemunya mereka lah gitu. Kalau ngerantau menurut gue nggak ada ketemu teman SMP gue tuh dikit, cuman 3 orang. Teman SMA gue bahkan nggak ada. Nah jadi gue benar-benar ketemu orang-orang baru di sini, dan itu ngelatih gue gimana cara gue bersosialisasi, cara gue adaptasi bareng mereka juga dengan behavior yang di sini yang jauh berbeda lah dibanding di daerah gue gitu. Itu sih hal yang paling gue syukurin lah di sini. Tapi sejauh lu ngerantau, apa hal yang paling lu syukuri gitu? Yang paling aku syukurin adalah momen ketika aku berani untuk pilih datang ke sini dan selalu kayak coba buat enjoy di sini gitu, nikmatin segala apa yang aku punya. Oke. Tapi lu punya pesan gak nih sebagai penutup dari pertanyaan wawancara kali ini? Lu punya pesan gak buat teman-teman perantau lainnya? Pesannya mungkin yang pertama kayak yang tadi aku mention, kayak make use of every time you have in here. Terus selain itu juga jangan lupa buat jaga kesehatan, utamain diri sendiri, tapi tetap komunikasi sama orang tua di rumah juga, keluarga di rumah, kayak banyak-banyak cerita ke mereka apa yang kita lakuin di sini biar mereka juga nggak khawatir gitu. Oke, ini teman-teman boleh banget didengar pesan dari Lexa buat teman-teman perantau lainnya. Sebagai penutup dari sesi wawancaranya ini kan abang tadi juga mungkin udah kena spill dikit ya bahwa kita bakal main games. Main games, apa tuh Nah, gamesnya? gamesnya ini tuh kita bakal tebak landmark nih bang. Jadi nanti aku bakal tampilin foto yang udah di crop. Terus abang nanti bisa tolong tebak landmarknya apa yang ada di Indonesia ini. Oh, ini di Indonesia? Iya. Oke, boleh. Harusnya oke lah ya bang. Oke, boleh. Apa tuh? Penasaran nih gue. Sama ini bang. Ini harus spesifik atau ini aja? Terserah. Nih kayaknya rumah adat di Pagaruyung. Benar. Oke, benar. Gua orang Padang asli nih gue. Selanjutnya ini mungkin? Ini kita tahu lah ya, Candi Borobudur. Candi Borobudur. Ini tadi? Iya. Nah, selanjutnya? Oh, ini ikonik Indonesia banget nih gitu. Ini Monas. Good. Kalau ini? Ini di kota gue banget nih. Jadi kayak gue pulang pergi sekolah gue selalu lihat sini. Ini Jam Gadang. Oh, berarti abang dari Bukit Tinggi ya bang? Gue Bukit Tinggi spesifiknya.
Ini auto topic aja sih sebenarnya. Ini datonya aku dari Bukit Tinggi. Oh, Udah iya gitu lu aja. juga Bukit Tinggi. Heeh. Oke. Tapi aku udah jarang balik sih, Bang. Oh, Sedih udah gede di sini. Iya, udah gede di sini. Kalau ini terakhir nih. Terakhir, ini Wisnu Kencana yang di Bali. Bener lagi, Bang. Gila, gila. Hafal gua. Nice. Udah kelar. Apa ya, mungkin sudah bisa diakhiri sesi wawancara untuk Mahakarya volume 10 di hari ini. Sebelumnya aku mau terima kasih juga kepada Abang udah meluangkan waktunya, dan juga semoga sukses selalu ya Bang di akademis, organisasi dan juga pertemanannya. Berarti apa sekarang? Stay tune. Aku nggak tahu cara nutupnya. Yeay. Thank you, Mas. Thank you. Oke. Sebelum kita akhirin, gue punya nih games buat lu. Boleh. Games tebak kota ya. Ntar gue kasih gambarnya, lu tebak. Dapat hadiah nggak nih? Dapat hadiah nggak? Dapet, ntar santai aja. Oke, gambar pertama nih, tebak kota. Ini mah asal kota gua, Balikpapan. Benar. Kalau yang ini, Sukabumi oke. and Earth. Ini nih. Ini Jambi. Oke, Jambi nggak sih? iya benar. Udah benar semua nih pertanyaannya. Oke, mungkin segitu aja kali buat video kali ini. Gue mau terima kasih sama Alexa yang udah sediain waktu di tengah kesibukannya. Semoga kedepannya sukses selalu. Thank you. Makasih juga.